Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di jalan ilmu, di jalan yang bisa menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Maka kita memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di jalan ilmu ini. Ya, segala ucapan, gerakan agar didasari dengan ilmu, karena ilmu itu harus ada sebelum berkata dan beramal. Kemudian di kesempatan malam ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sampai pada hadis yang ketiga tentang fondasi bangunan Islam. Semoga Bapak Ibu masih ingat apa yang sudah kita bahas terkait tentang rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat, dan rukun Islam yang kedua, mendirikan salat. Masih ingat gak Bapak Ibu? Masih ingat atau lupa-lupa dikit? Siap untuk ditanya nih? Ditunjuk atau bebas? Ya. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, ya, berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Penyebutan bukan penyebutan urutan, tetapi penyebutan saja, bukan yang menunjukkan urutan. Karena dalam hadis lain, wa shaumi Ramadan wa haji Baitillahil Haram, hadis lain menunjukkan puasa dulu baru kemudian berhaji. Nah, kita kan sudah membahas rukun Islam yang pertama dan kedua, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Coba siapa di antara Bapak atau Ibu yang bisa menyebutkan makna dari syahadah? Syahadah itu artinya apa? Persaksian.
persaksian itu harus terkumpul apa pada orang yang bersaksi? Anda mau bersaksi? Nah, dia harus apa syaratnya dia itu? Harus apa? Bersaksi itu artinya apa? Saya bantu. Dia mengikrarkan, dia mengucapkan. Mengucapkan apa? Yang diyakini. Dia meyakini apa? Yang dia ketahui. Jadi dia mengikrarkan sesuatu yang dia ketahui dan dia yakini. Ya. Artinya orang yang tidak paham, tidak mengerti apa yang akan dia ucapkan, orang yang tidak meyakini itu tidak bisa bersaksi. Oleh karena itu, dia harus paham, mengerti dan yakin tentang makna la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Pertanyaan selanjutnya, apa makna la ilaha illallah? Silakan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Barakallahu fiikum. Tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ada nggak Tuhan-Tuhan lain? Sesembahan-sesembahan lain ada nggak? Ada, tapi tidak benar, tidak berhak. Ada sesembahan berupa malaikat, ada sesembahan berupa nabi atau rasul, ada sesembahan berupa patung, tapi sesembahan-sesembahan itu tidak berhak disembah. Tidak berhak disembah. Kalau ada yang mengatakan arti la ilaha illallah adalah tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, ini benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Kenapa? Kenapa salah, Pak? Karena ilah itu bukan pencipta. Karena ilah bukan pencipta. Usaha yang sangat baik sekali. Ada alasan lain? Orang kafir juga mengakui Orang kafir juga mengakui Allah pencipta. Sehingga keyakinan Allah pencipta saja tidak menjadikan muslim. Di sini harus dibedakan antara maksud makna la ilaha illallah dengan pernyataan Allah sang pencipta. Allah satu-satunya pencipta itu benar. Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Tetapi dijadikan itu sebagai makna la ilaha illallah itu tidak tepat. Kemarin sudah disebutkan beberapa alasan. Yang pertama seperti yang Bapak sebutkan, bahwa orang-orang kafir dikabarkan oleh Allah ketika mereka ditanya wala in sa'altahum man khalaqahum, jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir itu siapa yang menciptakan, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah. Mereka muslim? Tidak. Mereka tahu Allah satu-satunya pencipta, tapi tidak membuat mereka muslim. Yang kedua, orang kafir itu mengetahui makna daripada la ilaha illallah bukan masalah penciptaan, tapi masalah peribadatan. Ketika mereka diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan dalam surat Shad ayat 5, aja'alal alihata ilaha wahida,
Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan hanya satu saja? Ini sesuatu yang mengherankan. Ya, jadi jangan terjebak sesuatu yang memang benar tapi tidak diterapkan pada yang dimaksud gitu. Misalnya, saya bertanya, buku ini berapa halaman? Terus dijawab, buku itu terbuat dari kertas. Benar nggak jawabannya? Yang ditanya halamannya, tapi pernyataan buku dari kertas ya benar gitu. Jadi jangan nanti berdalih, masa Allah pencipta nggak benar? Benar, Allah mencipta, tetapi dijadikan makna untuk la ilaha illallah itu tidak tepat. Sama seperti buku ini di kertas, dijadikan untuk jawaban berapa halamannya tidak tepat, karena bukan itu yang dimaksud. Ya. Baik, jadi makna la ilaha illallah harus kita pahami. Kemudian kemarin juga kita belajar syarat, ada berapa? Atau rukun dulu, rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada dua. Yang pertama, an-nafyu, artinya la ilaha, artinya apa? Penafian semua sesembahan. An-nafyu, menafikan. Illallah, kecuali Allah, itu itsbat, penetapan. Rukun yang pertama la ilaha, menafikan semua sesembahan selain Allah. Illallah, penetapan hanya Allah saja. Barang siapa yang hanya menafikan, maka dia seorang hanya menafikan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, ateis. Barang siapa yang hanya menetapkan, dia menetapkan Allah yang disembah, tapi dia juga menetapkan yang lain, dia tidak menafikan gitu, dia hanya menetapkan, maka dia seorang musyrik. Dia menetapkan Allah juga, dia ibadah sama Allah juga, ibadah sama yang lain juga. Adapun seorang muwahhid yang menggabungkan antara an-nafyu dengan al-itsbat. Syarat ada 7. Ya, di antaranya memahami maknanya, meyakini, kemudian yakin, ya, kemudian menerima, ikhlas, ridha, ya, menafikan sekutu bagi Allah. Ini yang harus kita pelajari dari rukun yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Mohon kembali. Demikian Muhammad Rasulullah sudah dijelaskan maknanya, konsekuensinya, ya, termasuk rukunnya. Makna Muhammad Rasulullah apa? Silakan. Mengimaninya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan segala larangannya, membenarkan semua yang dikabarkannya, dan beribadah sesuai dengan apa yang diajarkannya. Rukunnya ada 2. Apa? Kalimat Abdullah wa Rasulullah. Apa Abdullah maksudnya? Hamba Allah. Maksudnya apa? Kita tidak boleh ifrat, gulu, berlebih-lebihan. Bagaimanapun beliau itu Abdullah, beliau itu adalah hamba, bukan Rabb. Yang kedua, wa rasuluh, beliau sebagai rasul. Kita harus apa? Atau tidak boleh apa? Ifrat, tafrid, atau jafa, meremehkan. Beliau sebagai Rasulullah, kita nggak boleh meremehkan beliau.
Beliau sebagai hamba Allah, kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada beliau. Jangan berlebih-lebihan, jangan meremehkan. Ya, sikap meremehkan diantaranya tidak mau mendengar dan melaksanakan perintah beliau. Abai gitu, nggak peduli mau sesuai dengan syariat beliau atau tidak, nggak peduli. Itu meremehkan. Padahal beliau Rasulullah. Termasuk berlebih-lebihan adalah mengangkat beliau pada derajat seperti Rabb, seakan-akan beliau bisa menghilangkan musibah, membuka ikatan, ya dan lain sebagainya yang hanya Allah yang bisa. Dan termasuk berlebih-lebihan kepada beliau adalah bersumpah dengan nama beliau demi Rasulullah. Itu berlebih-lebihan. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Ini rukun yang pertama, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Dari dua hal ini, kenapa dijadikan satu rukun? Kok rukun yang pertama ada dua hal gitu? Keyakinan Muhammad Rasulullah, Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, dan keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kok ini dua hal, dua kalimat kok dijadikan satu rukun? Kenapa? Kenapa nggak dipisah rukunnya? Kenapa dijadikan satu rukun, dua kalimat syahadat gitu? Enggak, syahadat satu rukun, syahadat dua rukun kedua gitu. Kenapa nggak dipisah? Satu kesatuan tidak boleh dipisahkan. Nah, kenapa tuh? Kenapa satu kesatuan? Karena mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah. Barakallahu fiik. Karena betul, mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Yang mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah. Sebab kedua, jangan diborong sama beliau. Ayo. Apa? Ya? Syarat dari terimanya ibadah. Syahadat la ilaha illallah itu rukun yang pertama atau syarat yang pertama, ikhlas. Dan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah itu syarat diterimanya ibadah yang kedua, yaitu ittiba pada Rasulullah SAW. Jika terpenuhi keikhlasan yang merupakan konsekuensi syahadat la ilaha illallah dan ittiba kepada Rasulullah yang merupakan konsekuensi Muhammad Rasulullah, maka diterimalah amalan hamba. Yang ketiga, masih ada membuka peluang untuk ikut menjawab yang lain. Kenapa dijadikan satu rukun? Ini ibu-ibu ada yang membantu jawab nggak? Kalau bapak-bapak sudah menyerah, ibu-ibu turun. Ayo Pak. Karena syarat beriman kepada Allah harus mentaati Rasul. Barakallahu fiik, kayaknya tadi sudah sama. Ya, mentaati Rasul. Karena Rasulullah adalah muballigh anillah. Rasulullah itu penyampai risalah dari Allah. Sehingga seseorang ya tidak bisa mengimani dan mentaati Allah kecuali dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yaitu tadi kesimpulan yang beliau sampaikan, satu kesatuan. Gak bisa saya hanya ingin ikuti Allah tanpa Rasulullah gitu. Atau mengikuti Rasul tanpa Allah, gak bisa. Ya.
Nah, ini rukun Islam yang pertama. Yang kedua, mendirikan sholat. Sudah kita bahas juga bulan lalu, kita ada kajian ya. Ini yang kita bahas kan? Ya, harusnya masih hangat harusnya nih. Ya. Salat hukumnya jelas wajib ya. Nah, pertanyaannya, apa hukum orang yang meninggalkan salat? Silakan. Sebentar, beliau menyampaikan menurut siapa? Imam Syafi'i. Ya benar. Kok bisa berubah dengan cepat? Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Gimana Pak? Imam Syafi'i atau Imam Ahmad? Saya ingat Bapak Imam Syafi'i. Saya ingat yang lain? Imam Ahmad. Kayaknya lebih banyak yang ingat Imam Ahmad Pak. Ya, ada yang jadi harus kita lihat, benar lihat kasusnya ini. Meninggalkan sholatnya itu karena mengingkari kewajiban atau males. Kalau mengingkari wajibnya sholat, hukumnya disepakati semuanya, hukumnya kafir. Wah, sholat nggak wajib, maka para ulama menghukumi orang ini kafir. Tapi kalau males baru beda pendapat. Beda pendapat ya, bukan pendapatan. Beda pendapat. Sebagian berpendapat hukumnya kafir dari kalangan sahabat seperti Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Mu'ad bin Jabal, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Darda, dan masih banyak lagi yang mengatakan mereka kafir walaupun malas. Ya. Dan di antara imam yang mengkafirkan juga adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abdullah bin Mubarak, Imam An-Nakhai, dan yang lainnya. Mereka berpendapat walaupun malas kafir gitu. Karena mereka berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainas syirki tarkus shalah." Perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan adalah ketika meninggalkan salat. Adapun pendapat yang kedua, tidak kafir tapi fasik, itu pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat mayoritas ulama. Dan nampaknya itu yang roji. Jumhur ulama yang kuat, ya, bahwa yang malas-malasan itu dosa besar, tidak sampai ke kafir. Nah, ini harus kita perhatikan masalah salat dan ajarkan keluarga kita sejak kecil. Ada hadis, murru auladakum bisalah fi sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu salat sejak usia 7 tahun. Maksudnya gimana? Sudah saya jelaskan. 7 tahun baru disuruh, baru diajarkan, atau 7 tahun itu udah pinter? Gimana? Anak 7 tahun itu baru disuruh sholat, atau sebelum-sebelumnya sudah disuruh sholat? Nah, barakallahu fiik, masih ingat ternyata ya. Perintah itu datang setelah punya ilmu. Jadi kita memberi ilmu dulu, setelah orang punya ilmu baru suruh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tahapan yang pertama adalah at-ta'rif, menjelaskan supaya orang itu mengerti dan mengenal. Anak disuruh sholat usia 7 tahun, berarti sebelum itu anak sudah dijelaskan, sudah diajarkan, sudah ngerti. Baru setelah itu mereka diperintahkan kalau sudah ngerti. Sholat itu wajib, tata caranya bagaimana, ya. Sebelum menyuruh anak wanita kita pakai hijab, apa yang harus kita lakukan? Nah, pakai jilbabnya itu sebelum menyuruh anak pakai jilbab itu apa yang harus kita lakukan?
mengajarkan, menjelaskan, memahamkan kepada anak kita bahwa kalau sudah balik tidak boleh terlihat kecuali muka dan telapak tangan, seperti kata Rasulullah, hadisnya begitu. Anak paham, dan itu sebelum dia balik gitu. Sudah dijelaskan bahwa harus menutup aurat, baru disuruh untuk menutup aurat. Jadi jangan hanya nyuruh, memerintah, sedangkan anak gak ngerti apa yang diperintahkannya. Tidak sedikit istri yang taat karena mengikuti suami tanpa tahu kenapa dia harus melakukan itu. Ya, ada wanita dia lepas jilbab setelah bercerai. Kenapa? Dulu waktu pakai jilbab itu ya saya nurutin suami saya. Setelah bukan jadi suami saya ya terserah saya. Nah, berarti di sini ada pendidikan yang salah gitu. Si suami hanya menjadikan jilbab itu aturan keluarga, tanpa memahamkan dan memasukkan keimanan ke dalam hati bahwa yang memerintahkan pakai jilbab menutup aurat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang ketiga, az-zakah. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan Mu'adz bin Jabal dakwah ke Yaman, ya, Rasulullah bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau itu akan datang kepada ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa fi riwayah ila ayyuhidullah, dan riwayat yang lain, ajarkan mereka untuk mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu untuk melaksanakan dua kalimat syahadat, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu, siang dan malam. Ya, sehari semalam 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah nurut, sudah melaksanakan salat, baru ajarkan. Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah mengikutimu melaksanakan sholat, ajarkan kepada mereka Allah mewajibkan kepada mereka zakat bertahap, syahadat dulu, sholat dulu, baru ajarkan mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya, dibagikan, dikembalikan kepada orang-orang miskin. Jadi zakat itu ya wajib ditunaikan bagi seorang muslim yang kaya. Yang tidak kaya, yang setengah kaya, yang apalagi jauh dari kekayaan, itu nggak wajib zakat. Hanya diwajibkan bagi orang yang kaya. Bagaimana orang yang kaya? Maka di situ disebutkan ya kriteria wajib zakat. Zakat emas, zakat perak, zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat barang-barang dagangan. Nah, ini Bapak harus mempelajari ini secara detail, yang nggak mungkin kita jelaskan antara maghrib dan isya gitu. Bapak pelajari betul. Apakah ada di antara Bapak yang sudah sampai nisab, yang punya antam, gua tangan dosa? Ya, nanti diincar sama penjahat. Ya, coba dicek tuh, udah 1 kilo. Nisabnya 85 gram.
85 gram emas. Entah itu emas 24 karat, entah itu emas berapa karat, sama. Yang penting 85 gram emas dan sudah mengendap selama 1 tahun. Ya, maka ini perlu dipelajari gitu. Barang-barang dagangan, Bapak buka toko, isi dagangannya ini berapa nilainya? Maka dikonversikan ke 85 gram emas tadi. 1 gramnya berapa sekarang? Ada yang 1 juta juga, ya kan? Ada yang 1 juta juga. Yang berapa karat itu? Yang sangat berkarat. Ya. Tapi rata-rata 2 jutaan ke atas ya. Berarti kalau 2 juta 85 berarti berapa? 170 juta. Nah, barang dagangan Bapak ini nilainya 170 juta enggak? Yang jualan motor 10 motor berapa? 1 motornya 10 jutaan kalau bekas. Ya, 10 motor udah 100 juta. Oh, belum. Coba barang banyak, dagangan banyak, sembako, kelontong, toko, baju, nilainya sampai enggak gitu. Perhatikan barang-barang yang wajib zakat itu. Termasuk hewan ternak, kambingnya udah nyampe 40 belum? Ya, dan seterusnya. Yang punya pertanian, ketika panen jangan lupa langsung. Ya, kalau pakai pengairan, irigasi, maka 5%. Kalau pakai air hujan maka 10% setiap kali panen. Jangan lupa untuk bayar zakatnya. Nah, itu dibagikan kepada siapa zakat itu? Kepada 8 mustahik, diantaranya fakir miskin. Nah, ini dipelajari dengan betul. Jika zakat ini ditunaikan dengan baik, maka akan sangat membantu orang-orang sulit di sekitar kita. Ya, Bapak langsung antarkan zakatnya ke mereka, bahagiakan mereka dari harta zakat tersebut. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah, yaitu zakat, yang bisa mensucikan harta mereka, mensucikan jiwa mereka dengan zakat tersebut. Harta disucikan dari harta-harta yang haram, yang subhat. Jiwa disucikan dari sifat bakhil, ya, kebakilan. Yang keempat, yang disebutkan di sini haji. Ya, tetapi penyebutan di sini kata para ulama bukan penyebutan tartib, bukan urutan. Dan kita lihat hadis yang lain urutannya setelah zakat adalah puasa. Ya. Maka puasa dulu baru kemudian haji. Maka kita bahas dulu puasa ya. Puasa apakah semua puasa atau puasa Ramadan? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Yang insya Allah sekitar 4 bulan lagi ya. Sekitar 4 bulanan lagi atau lebih gitu. Nah, ini puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah. Yang membatalkan puasa apa? Makan, minum, hubungan suami istri atau yang lainnya. Atau membatalkan pahala puasa. Kok harus disebutkan membatalkan puasa? Kata sebagian ulama, menahan diri dari yang membatalkan puasa itu puasanya orang awam. Dan menahan diri dari yang membatalkan puasa itu puasanya orang khusus. Orang awam gak makan, gak minum bisa, tapi lisannya, perbuatannya tetap melakukan dosa. Lisannya berdusta, lisannya ghibah, dosa jalan, padahal gak makan, gak minum. Yang seperti ini
dapat pahala nggak? Yang hanya tidak makan, tidak minum, tapi tidak menahan diri dari yang membatalkan puasa, tidak ada pahala. Man lam yada qawla zur wal amala bihi walaysa lillahi hajatun min ayada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dosa, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Maka selain meninggalkan yang membatalkan puasa, kita juga harus meninggalkan yang membatalkan pahala puasa dari dosa dan maksiat. Bedanya, yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari, yang membatalkan pahala puasa itu 24 jam. Jangan sampai siangnya puasa, malamnya maksiat, gitu, sama saja. Kemudian tentang puasa ini ya perlu dipelajari, apalagi jika mendekati bulan Ramadan, agar puasanya benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sangat rugi orang yang melewati Ramadan dan tidak diampuni. Sangat rugi orang yang melewati Ramadan dan tidak diampuni. Dan jauh sebelum Ramadan kita harus mempersiapkan. Kata sebagian ulama, bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban itu untuk menyiangi, memberikan pupuk, menyuburkan. Dan bulan Ramadan itu bulan untuk panen pahala. Jangan bulan Ramadan baru siap-siap, kaget, nggak siap akhirnya. Ya, jadi puasa harus kita siapkan jauh-jauh hari, mentalnya, ilmunya. Di antara cara mempersiapkan, melatih amal ketaatan, banyak taubat dan istighfar. Itu cara kita mempersiapkan diri. Sehingga Rasulullah paling banyak berpuasa itu di bulan puasa sunnah. Jadi supaya masuk di bulan Ramadan tuh jiwa kita tuh udah siap gitu. Jangan kaget. Ya, udah nggak terbiasa puasa lagi, baru adaptasi meninggalkan maksiat lagi, sabar lagi. Dari sejak bulan Rajab para ulama sudah mempersiapkan diri. Bahkan 6 bulan sebelum puasa mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Yang kelima adalah ibadah haji ke Baitullah. Tentu penjelasan juga ringkas ya. Adapun perinciannya Bapak pelajari kitab khusus tentang haji. Namun yang ingin disampaikan di sini adalah pertama, bahwa haji ini hukumnya wajib, rukun Islam yang kelima. Allah berfirman selain daripada hadis ini yang menunjukkan kewajibannya adalah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan atas manusia kewajiban haji ke Baitullah bagi yang mampu perjalanan kepadanya. Jadi wajib bagi yang mampu, yang sehat badannya, mampu secara fisik, ya sehat badannya, mampu secara fisik, kemudian sehat keuangannya, mampu secara finansial, baik kemampuan untuk perjalanan, ongkosnya, perbekalannya selama di tanah suci sampai kembali lagi, maupun biaya untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah. Ya, jika dia sudah punya kemampuan seperti itu, fisiknya kuat, mampu, sehat, hartanya juga dia memiliki untuk biaya haji, berangkat, pulang, dan untuk yang ditinggalkan di rumah, maka jika dia menunda haji, dia berdosa. Dan dia terus berdosa sampai dia berhaji. Dia terus berdosa sampai dia berhaji. Saya masih nunggu antrian Pak Ustaz. Sudah daftar belum? Belum. Berarti belum dong. Belum apa ya? Belum maksimal usahanya. Ya, kalau sudah daftar nunggu antrian, Allah Maha tahu. Ya.
Tapi ini tidak ada usaha. Sedangkan kita punya kemampuan. Berapa sih biaya haji? Berapa biaya haji? Daftar awal 25 juta. Pelunasan tahun 2025 kemarin ada yang tahu nggak? 55. Karena ada subsidi. Ya. Nah, itu harus bayar pelunasan. Artinya nggak nyampe 100. Ya. Ya kita bicara minimal. Kita bicara minimal, harga minimal ya reguler gitu kan. Artinya jika seseorang punya 100 juta, ya dia sudah bisa daftar, sudah bisa melunasi, walaupun entah kapan berangkatnya. Maka dia harus sudah segera untuk berusaha. Nah, sebagian orang dahulukan bangun rumah berapa ratus juta. Rumahnya itu di luar kebutuhan gitu, lebih ke estetik gitu loh. Ya, bikin kolam renang di rumah, habisnya 100 juta, kolam renang doang. Haji belum daftar, itu berlebih-lebihan. Mobil yang 50 juta, 60 juta juga cukup kan? Ini mobilnya 300 juta, 200 juta. Haji belum daftar. Hati-hati, jangan sampai kita berdosa melalaikan rukun Islam yang kelima. Segera daftar. Segera daftar haji walaupun itu reguler. Kalau mau lebih daripada itu, ada rezeki, itu lebih baik. Bisa daftar haji plus yang masa tunggunya hanya 6 tahun atau 7 tahun. Silahkan. Ya, kalau ada rezekinya. Tapi setidaknya minimal yang reguler dulu lah. Nanti kalau ada rezeki bisa merubah statusnya begitu. Nah, jadi haji ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap nggak apa-apa nggak haji. Ini rukun Islam yang kelima, Pak. Kita hafal sejak TK. Rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, kata anak-anak. Naik haji. Gitu. Hafal naik hajinya gitu. Tapi pelaksanaannya sampai di mana kita berusaha. Bersyukurlah bagi yang sudah daftar, apalagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, ya. Semoga Allah mudahkan, Pak. Kalau kita niat, kita sungguh-sungguh, Allah akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami mudahkan jalannya. Ibadah itu ada yang hanya ibadah badan seperti sholat, ada yang ibadah harta seperti zakat. Haji itu, Pak, gabungan ibadah fisik, iya, badan, ibadah harta juga, mental, perasaan, segala macam. Ya, jadi semoga Allah mudahkan. Pernah ada seorang sahabat, ya, bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ditetapkan untuk ikut berjihad ke sini dan ke sini, tapi istriku ingin berangkat haji. Mana yang lebih aku utamakan? Menemani istri berangkat haji atau berjihad?" Maka kata Rasulullah, ya, bersama istri untuk berhaji. Jadi terkadang jihad itu masih bisa diwakilkan gitu. Misalkan butuh 100.000 pasukan dan dia termasuk, dia mundur karena ada alasan ini, orang bisa masuk menggantikan posisinya. Tapi ini kalau haji nih, menemani keluarga, siapa lagi yang mau menemani kalau bukan dia? Ini menunjukkan bahwa ibadah haji itu sangat ditekankan sekali. Ya, semoga Allah berikan kemampuan dan jangan sampai diremehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga rukun Islam yang kita kaji dari hadis ini benar-benar kita jaga. Dari mulai 2 kalimat syahadat, benar-benar dijaga itu tauhid.
untuk diri kita dan keluarga. Kemudian sholat sejak kecil diperhatikan sholatnya. Zakat, kita berupaya untuk menjadi pemberi zakat setelah sebelumnya mungkin pernah jadi mustahik zakat. Ya, kalau sekarang jadi mustahik zakat, semoga tahun depan jadi muzaki yang mengeluarkan zakat. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah.